pembahasan Asmaul Husna yang terakhir kita bahas adalah nama Allah Ar-Rafiq, nama yang ke-88. Ya, Ar-Rafiq artinya maha lembut. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan itu jika hinggap dalam sesuatu, pasti kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Wala yangzi'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dalam suatu urusan, maka urusan itu akan rusak. Ya, makanya dakwah juga penuh dengan kelembutan. Lembut tapi tegas. Ya, bukan lembut ngikutin arus, tidak. Ya. Baik. Dan modal untuk menjadi lembut kemarin sudah kita sebutkan tawadhu. Kita bisa lembut kepada orang lain hanya dengan bermodalkan tawadhu. Kalau kita nggak tawadhu tidak bisa. Orang kaya bisa lembut, tapi orang miskin bisa keras hati, bisa keras kepala. Kenapa? Orang miskin ini nggak punya tawadhu. Sementara orang kaya yang tawadhu, dia bisa melembutkan dirinya. Ya, di depan orang menghormati, ya tidak sombong. Tapi kadang orang miskin ada yang petentang-petenteng juga, Pak. Udah miskin, petentang-petenteng, ya, sok gemede, ya kan, ada juga. Nah, ini semua dasarnya punya tawadhu apa tidak, ya, karena kelembutan itu Allah Ta'ala sebutkan man yuhramir rifqa yuhram al khaira, yuhramil khaira. Barang siapa yang Allah tidak kasih kelembutan, Allah tidak akan kasih dia kebaikan sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam terakhir dari bulan Zulhijjah ini, kemungkinan besar malam 29, dan kita akan memasuki bulan Al-Muharram di hari Selasanya insyaallah. Maka perlu kita ketahui tentang apa saja yang perlu kita perhatikan di bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram, bulan yang kata Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, dikatakan bulan paling mulia di antara bulan yang 4. Bulan yang 4 artinya bulan-bulan haram. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu salat ba'dal faraid salatil lail, dan beliau mengatakan afdalu siyam ba'da siyami Ramadan siyamu fi sahrillahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Nah, Al-Muharram di sini dikatakan syahrillah. Dikatakan dengan syahrillah, berpuasa di bulan Allah. Maka beliau mengatakan karena idhofah, penyandaran bulan ini kepada syahrullah, bulan Allah, ini yang menyebabkan bulan Muharram menjadi sangat mulia. Sehingga di antara makna walayalin asr pada surat Al-Fajr ayat yang kedua bermakna demi 10 awal di bulan Al-Muharram. Dan kita bisa
kita bisa berpuasa 10 hari penuh. Ya, bagi yang ingin berpuasa 10 Al-Muharram. Yang ditekankan adalah puasa Asyura. Yang ditekankan adalah puasa Asyura, puasa di tanggal 10-nya. Ya, puasa di tanggal 10 dari bulan Al-Muharram tersebut. Yang faidahnya atau manfaatnya adalah yukaffiru dzunubas sanah. Puasa ini akan menghapuskan dosa 1 tahun. Ini diantara fadilah daripada puasa Al-Muharram. Baik. Adapun Muharram kita muliakan kalau kita mendengar kalimat Al-Muharram, Bapak-bapak sekalian, atau kita mendengar kalimat bulan haram, maka bulan haram sama halnya dengan tanah haram. Kalau kita mendengar kata tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah yang dilipat gandakan, maka bulan haram berkenaan dengan waktu yang Allah muliakan. Kalau tanah haram, tanah yang Allah muliakan, sehingga memuliakan bulan haram itu sama dengan memuliakan apa yang Allah muliakan, sama dengan mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ya, ini merupakan ciri ketakwaan. Ya, orang yang mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan. Bagaimana kita mengagungkannya? Tentu tidak hanya dengan semarak ya festival 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tidak. Karena tahun baru kita cukupkan dengan 2 tahun baru. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW mendapati orang-orang Ansor ini mereka memiliki hari perayaan. Maka beliau mengatakan bahwa Allah telah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dan itu disyariatkannya di kota Madinah. Maka memuliakan bulan haram, terkhusus bulan Al-Muharram adalah dengan berpuasa sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau disebutkan dalam riwayat puasa sunnahnya Rasulullah SAW yang paling banyak ada di bulan Sya'ban, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka benar ya, bulan Sya'ban ini beliau banyak berpuasa untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Dan kata Imam Ibnu Rajab, karena puasa bulan Sya'ban ini merupakan ibadah yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan beriringan dengan ibadah wajib, ibadah Ramadan. Sehingga kedudukannya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebagaimana salat qobliyah. Sebenarnya salat qobliyah. Dan puasa 6 hari Syawal kedudukannya seperti salat ba'diyah. Nah, itu yang mengiringi Ramadan. Adapun Al-Muharram ini mustaqil, berdiri sendiri. Berdiri sendiri karena Muharram ini bulan pertama. Ya. Bulan pertama dan jauh dari Ramadan. Tentu berbeda dengan puasa Sya'ban. Intinya jika Anda ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 10, itulah sebaik-baik puasa. Hadis ini satu redaksi satu riwayat dengan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Ya, pasti Anda sudah yakin bahwa sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling baik. Maka Anda harus yakin pula bahwa puasa di bulan Muharram ini adalah puasa paling baik setelah puasa Ramadan. Ya, maka perbanyak berpuasa. Dan yang paling inti di 10 Asyura-nya tadi, 10 surah. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, selisihlah orang Yahudi dengan puasa al-yaum qablahu aw ba'dahu, dengan sehari sebelum atau sehari setelah. Kemudian beliau mengatakan, lau istu amal mukbil, seandainya aku hidup 1 tahun yang akan datang, aku akan berpuasa Tasu'ah. Ini dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu banyak sekali hari-hari besar, kejadian-kejadian besar di sana. Ya, dahulu orang-orang Quraisy mencuci Ka'bah dan mengganti kain kiswa di tanggal 10 Al-Muharram. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, orang Quraisy juga mereka berpuasa 10 Muharram. Ya, ahli kitab mereka juga berpuasa 10 Muharram. Akan tapi 10 Muharram juga bukan hari raya
orang Syiah, hari raya Idul Qadir. Di Indonesia ada itu, ya, kumpul di istora, terkadang nyewa istora, terkadang nyewa gedung tertentu, ya, kemudian mereka memukul-mukul diri, memperingati kematian Husain, ya, Husain. Maka mereka memperingati dengan cara yang tidak layak, dengan cara yang tidak sama sekali disyariatkan, ya, di dalam Islam, memukul-mukul diri. Kalau yang Rafidhah sampai dengan pisau. Dengan pisau begini dikasih rantai, dipukul-pukulin di belakang, ya, di sayat-sayat kepalanya, itu ada kok di jejak digitalnya ada. Kalau Syiah Indonesia kelasnya baru mukul-mukul dada, ya, dan itu mereka Rafidhah yang suka melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suka melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya sempat beredar viral pemuda tukang parkir yang la'anallah Abu Bakar, ya. Ini bocah kutil berani melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Sempat viral beberapa waktu lalu, ya. Ketika didatangi Koh Salim apa siapa ya, aktivis Islam, melempem juga Pak pemuda ini, ya, biasa. Ya, berani nekat saja. Ya, tapi itulah kelakuan Syiah Rafidhah. Ulama-ulama Jawa Timur, Pak, kiai-kiai Jawa Timur banyak mendebat tentang Syiah, kesesatan Syiah. Makanya kita jangan buta berita juga, ya. Karena sekelas Kiai Haji Idrus Ramli pun banyak berdebat dengan Syiah daripada berdebat dengan Salafi. Berdebat dengan Salafi 1-2 kali kesempatan dengan Ustadz Ali Musri, dengan Ustadz Firanda, tapi berdebat dengan tokoh Syiah berkali-kali, Pak. Dan itu tidak diekspos. Yang diekspos yang debat dengan Salafi melulu. Itu yang diekspos. Ya, maka Syiah itu berbahaya. Syiah itu teroris sejati. Sekarang bukan saya memutarbalikkan fakta. Silakan kalau ada intel di antara Anda pelajari pergerakan Syiah di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat, di Qatar. Mereka kalau mendapatkan kesempatan, mereka akan kudeta. Di Yaman, ya, mereka akan kudeta. Itu apa kalau bukan teroris, Pak? Langsung negaranya diserang. Yang diserang langsung pemimpin negaranya. Itulah Syiah. Ya. Kemudian ada orang yang ngomong, oh ini Wahabi ini teroris ini Wahabi lah. Kita terorisnya gimana? Ya, kita gimana kita teroris itu tuduhan-tuduhan saja. Ya, mungkin beberapa sempalan merakit bom begini dan begitu, tapi jangan dipukul gebiah-uyah yang cingkrang, yang jenggotan teroris. Kata siapa? Ya, ini sangat picik sekali penilaian mereka untuk mempropaganda. Baik, jadi kemudian yang perlu kami luruskan juga, 10 Muharram bukan pula hari raya anak yatim. Itu tidak ada dalil yang menegaskan 10 Muharram itu hari raya lagi, ya kan? Hari raya itu harus ada dalilnya, disebut hari raya. Ya, maka kalau Anda ingin memuliakan anak yatim, lakukan di setiap waktu. Apalagi anak yatimnya kerabat kita, ya, biayai sekolahnya, pilihkan sekolah yang baik, bayari SPP-nya, ya, didik dengan adab, ya. Kemudian kalau ada titipan harta, kita serahkan ketika sudah balik, diuji dulu, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim dari kerabat-kerabatmu ini. Kakak kita meninggalin anak yatim misalkan, kita ketitipan harta, kemudian kita harus serahkan ke dia. Boleh kita memakan sedikit saja kalau memang kita miskin. Tapi kalau kita kaya nggak boleh. Ya, kita harus serahkan, tapi diuji dulu, dilatih untuk dagang. Kasih modal nih 5 juta. Coba suruh dagang dia sebelum balik. Ya, kalau sudah bisa pintar ngelola duit, kasih semua. Ya, ini yang diajarkan Islam, memuliakan anak yatim. Ya, sekarang anak yatim dibuat apa namanya, senjata untuk ngumpulin duit, Pak. Ada rumah yatim sini, rumah yatim. Belum tentu harta yang didonasikan untuk anak yatim itu sampai kepada anak yatim. Ya, biasanya sampai ke pengelolanya. Ya, mereka terselubung, ya, memanfaatkan bisnis ini. Ada juga oknum-oknum yang demikian. Baik. Makanya ancaman memakan harta anak yatim itu berat. Sekelas yang punya pesantren yatim pun terancam dengan memakan harta anak yatim, apalagi nggak ada yang ngaudit. Ya, nggak ada yang audit dia, keuangan
sumbangan ini larinya kemana, pemakainya untuk apa. Ini keimanan diuji di situ para pengurus pesantren yatim. Intinya bukan hari anak yatim, bukan hari raya anak yatim. Kemudian banyak menganggap satu suro besok malam sebagai malam keramat, ya dimandiin keris, ya keris. Saya punya keris satu, keris BSI. Tapi nggak saya mandiin ini. Kalau saya mandiin rusak HP ya. Keris, kalau itu keris, bukan keris ya. Dimandiinnya keris, dimandiinnya cincin-cincin batu akik, dimandiinnya sepeda ontel mungkin lah, apa-apalah yang diyakini punya kekuatan. Kalau Anda punya keris untuk sekedar hiasan nggak ada masalah. Ya, kalau Anda punya cincin akik 10 untuk dipakai untuk hiasan nggak ada masalah. Tapi kalau diyakini punya kekuatan ya atau khodam, ini yang bermasalah. Dan itu biasanya di satu surah ya. Baik, barakallahu fiik, ini mukaddimah kita. Pembahasan Asmaul Husna yang terakhir kita bahas adalah nama Allah Ar-Rafiq, nama yang ke-88 ya. Ar-Rafiq artinya maha lembut. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan itu jika hinggap dalam sesuatu, pasti kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Wala yangzi'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dalam suatu urusan, maka urusan itu akan rusak. Ya, makanya dakwah juga penuh dengan kelembutan. Lembut tapi tegas. Ya, bukan lembut ngikutin arus, tidak. Ya. Baik. Dan modal untuk menjadi lembut kemarin sudah kita sebutkan tawadhu. Kita bisa lembut kepada orang lain hanya dengan bermodalkan tawadhu. Kalau kita nggak tawadhu tidak bisa. Orang kaya bisa lembut, tapi orang miskin bisa keras hati, bisa keras kepala. Kenapa? Orang miskin ini nggak punya tawadhu. Sementara orang kaya yang tawadhu, dia bisa melembutkan dirinya. Ya, di depan orang menghormati, ya tidak sok, tidak sombong. Tapi kadang orang miskin ada yang petentang-petenteng juga, Pak. Udah miskin, petentang-petenteng ya, sok gemede ya kan, ada juga. Nah, ini semua dasarnya punya tawadhu apa tidak? Ya, karena kelembutan itu Allah Ta'ala sebutkan man yuhramir rifqa yuhram al khaira, yuhramil khaira. Barang siapa yang Allah tidak kasih kelembutan, Allah tidak akan kasih dia kebaikan sama sekali. Maka kebaikan di sini ya dihimpun di dalam kelembutan. Segala jenis kebaikan terhimpun di dalam sikap lembut kita. Ya, kita kalau lembut sama istri pun jadi baik, Pak. Hubungan jadi langgeng, mertua jadi sayang sama kita, kita jadi mantu kesayangan mertua, ya. Dapat predikat gelar itu nggak, Pak? Mantu kesayangan mertua. Apa mantu dibenci mertua? Ya, itu karena kelembutan semuanya. Baik. Kemudian nama setelahnya nama Allah Al-Jamil, nama ke-89. Qala sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis innallaha jamilun yuhibbul jamala. Hadis riwayat Muslim nomor 275. Di sini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, Allah zat yang maha indah. Karena tidak ada yang lebih indah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaan Allah indah, maka zat Allah lebih indah. Karenanya Al-Jamil, zat yang maha indah, akan menjadi puncak dari nikmat surga kelak. Nikmat di surga bukan bidadari yang indah. Bidadari indah. Surga sendiri taman-tamannya indah, Pak. Taman-tamannya indah. Kebun-kebunnya indah. Ada kebun kurma, kebun anggur, kebun rumman atau delima. Ada pohon apa lagi? Pohon bidara, ya, yang tersebut dalam dalil begitu. Atau secara umum wa utubihi mutasyabiha. Kalian akan diberikan buah-buahan yang sejenis dengan buah-buahan yang kalian makan di dunia. Jadi banyak sekali jenis pohon-pohon buah di surga yang seluruh kualitas buahnya KW1, kata Imam Ibnu Abbas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ukuluha daim, buahnya itu berbuah sepanjang hari, bukan sepanjang tahun lagi. Setiap hari ada buah ini. Kalau kita diajarkan buah itu musiman, sekarang mulai musim mangga, ya, mulai musim mangga. Nanti
Mungkin Desember, Januari musim duren. Mungkin sebagian sudah ada, tapi biasanya buah itu musiman kebanyakan. Ada juga buah yang berbuah sepanjang tahun. Ini tentang surga. Maka Allah Ta'ala menjadikan ru'yatullah, melihat wajah Allah sebagai nikmat puncak. Makanya begini Pak, ibadah itu dasarnya dilakukan oleh dorongan dua hal. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi segala jenis ibadah dorongannya pasti iman, karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharap pahala, mengharap janji Allah dalam amalan yang kita kerjakan. Taruhlah katakanlah pahala, sehingga kalau diakumulasi janji Allah yang berupa pahala ini diakumulasi jadi janji yang hak, yaitu surga. Ya, jadi seseorang beribadah mengharap surga tidak mengapa, karena agama kita mengajarkan demikian. Karena Nabi menyuruh kita untuk meminta surga dan menyuruh kita berlindung dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang meminta surga 3 kali, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, diulang 3 kali Pak, maka surga akan berkata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan neraka akan berkata, ya Allah hindarkan dia dariku, dari neraka. Ya, ini yang berdoa. Jadi jangan konyol seperti orang sufi. Orang sufi mengatakan, aku tidak pantas di surgamu, tapi aku juga tidak kuat di nerakamu. Lah maunya apa? Ya, maka itu syair yang dikritiki oleh para ulama. Ya, konon disinyalir perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Akan tapi syair ini kemudian dikritisi oleh para ulama, karena Nabi SAW mengajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling beliau banyak ucapkan, ya. Bukan kemudian yang penting Allah cinta sama kita, kemudian ibadahnya pun salah-salah. Imam Syafi'i kenapa hijrah dari Baghdad Pak? Karena kesel sama orang-orang sufi, dinasehati nggak mempan, ya, disuruh zikir biasa aja malah zikir pakai rebana, zikir pakai jingkrak-jingkrak. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir sampai beliau wafat di Mesir gara-gara menghadapi kaum sufi ini. Ya, maka kaum sufi sulit dinasihati. Nanti kalau dinasihati, oh ilmu kamu masih syariat, ya kan angel, ya kan? Oh ilmu kamu belum, ini ibarat kamu itu masih tepesnya, ya kan? Masih kulit kelapa. Nih guru kita udah santannya, jadi repot. Ya, kalau dinasihati, oh yang bisa lihat Rasulullah langsung itu yang sudah mukasyafa. Jadi ya Imam Syafi'i aja gerah sama mereka, kita debat sama mereka juga nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya kita berdebat dengan mereka. Karena ibadah mereka dibangun di atas dzauq. Dzauq itu apa? Rasa. Dia dibangun di atas perasaan. Ya, perasaan ini Allah menyatu dengan diri saya ini. Akhirnya sudah makrifat. Akhirnya ditinggalin semua itu, sholat nggak usah, ini puasa nggak usah, dasarnya malas aja, ya dalihnya dia sudah makrifat. Begitu pakai perasaan, dalih mereka. Dan inilah realita yang ada di masyarakat sufi yang gulat, yang ekstrim, yang berlebihan. Baik, jadi seluruh anggota badan ini akan mendapatkan nikmatnya di surga tadi. Kaki kita akan jalan-jalan di taman surga insya Allah. Tangan kita akan memetik buah-buahan surga insya Allah. Ya, kemudian mulut kita akan memakan buah-buahan dari surga. Kemudian mata kita yang akan mendapatkan bagian paling istimewa, yaitu nikmat ru'yatullah. Makanya ibadah yang paling sulit dilakukan oleh laki-laki adalah ghudul basar. Ya, karena kaidah surga dan neraka begini Pak, orang yang sudah menikmati khamr di dunia, dia tidak akan menikmati khamr di akhirat, kan ngeri, ya kan? Ancamannya tidak menikmati khamr di akhirat, lan di akhirat ada sungai khamr, ya, yang Allah katakan anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, ladzatul lisyaribin, ada sungai khamr yang enak diminum, tidak la yusadda'u anhu wala yunzifun, tidak bikin pusing, sudah tidak bikin muter-muter dan tidak bikin mabok. Ya, itu nikmatnya khamar di surga. Tapi Nabi SAW mengatakan yang
suka minum khamr di dunia, suka mabok di dunia, dia tidak akan mencicipi khamr lagi di akhirat. Berarti kan ancaman kinayah untuk masuk neraka. Ya. Maka yang suka berzina di dunia, di mana dia akan dapat wanita-wanita bidadari di akhirat, kecuali semuanya dengan taubat nasuha. Itu beda pembahasan. Ya. Maka ru'yatullah ini menjadi sasaran paling utama. Karena begini, kembali ke kaidah tadi, ibadah itu dibangun di atas imanan dan ihtisaban. Imanan karena iman ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mencapai derajat siddiqin. Orang-orang yang sudah jujur imannya, ketika dia mendengar perintah Allah, dia dengan ridho akan mengerjakan perintah itu. Ya. Tapi orang-orang yang masih tingkat awam kayak kita, ketika ada perintah Allah, dicari-cari dulu janji Allah di sini apa nih, kalau saya sedekah subuh apa nih, harta saya makin berkah, harta saya makin banyak, harta saya akan dijaga, oh makanya sedekah subuh. Nunggu cari-cari janji dulu, cari-cari. Ya ini golongan awam seperti kita. Tapi siddiqin, ya orang-orang yang mencapai derajat siddiq, dan itu derajat di bawah kenabian. Derajat iman paling tinggi adalah siddiq, kejujuran iman. Maka dia akan ridho terhadap segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Nah, di sini janji Allah yang paling puncak adalah surga. Akan tapi ternyata ikhtisab kita terhadap pahala-pahala dan janji-janji dan surga itu kalah dengan nikmat yang dilakukan karena iman, yaitu nikmat ridho. Ya. Maka Allah katakan waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah di surga itu lebih besar dari segala nikmat yang Allah ciptakan di surga. Nikmat bidadari, nikmat buah-buahan, nikmat istana surga, ya, nikmat kerajaan surga. Jadi semua manusia di surga akan menjadi raja. Semuanya akan punya istana, bukan rumah. Walaupun kita di dunia ngontrak, rumah juga pas-pasan 60 meter persegi. Kalau kita amalnya baik dan kita meninggal husnul khatimah, kita akan masuk surga, Pak, dan akan punya istana. Allah Ta'ala katakan wa idza ra'aita na'iman wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika kamu melihat nikmat surga, surat Al-Insan, kamu akan melihat na'iman, nikmat yang sangat besar, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Minimal penduduk surga terakhir yang dia mengendap-endap ke depan surga, ya Allah, aku ingin ke pintu surga, ya, aku ingin dekat pintu surga, dideketin dia. Ya, saat itu sudah depan pintu surga, dia mengatakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, tapi di benaknya sudah dihayalkan, oh penduduk surga sudah penuh, dalam surga belum penuh. Tapi Allah menyuruh dia, udkhul al-jannah, masuklah kamu ke surga. Kata dia, udah penuh wahai Rabb, masuklah ke surga dan bagimu 10 kerajaan dunia. Maka kemudian dia mengatakan, atahtazi'u minni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau bercanda kepada hamba ini sementara engkau adalah rabbul alamin? Maka Allah yang menampakkan nikmat itu, kemudian dia masuk surga, dan penduduk surga terakhir pun yang diangkat dari neraka jahanam, yang di jidatnya ada tulisan jahannamiyun, maka dia akan memiliki 10 kerajaan, Pak. 10 kali kerajaan. Ya, bukan derajat presiden. Enggak, presiden masih kalah, Pak. Ya. Presiden belum tentu masuk surga, apalagi presidennya nggak sholat. Ya, Allahu alam ya. Siapa presiden nggak sholat? Nggak tahu saya. Ya, bisa aja kan presiden, raja, ini secara umum aja lah, menteri, pejabat yang nggak sholat, belum tentu bisa masuk surga. Ya, maka kita kalau masuk surga akan mengalahkan nikmat-nikmat itu semua. Mereka biarkan beryuforia dengan kekuasaannya hari ini. Mau korupsi sehari 1 miliar, ya bodoh amat. Bodoh amat, terserah ente. Itu urusan nanti, urusan ahli-ahli negara. Itu perlu diurus juga, Pak. Karena yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2 tahun setengah bisa mengendalikan perekonomian negara Bani Marwan, Bani Abbasiyah. Maka Umar bin Abdul Aziz ini bisa mengendalikan perekonomian dan bisa menjadi makmur negerinya. Bahkan
pencatat zakat mal, ya, panitia-panitia las itu sulit menemukan orang miskin untuk diberikan zakat. Ya, cara yang dilakukan Umar Abdul Aziz apa? Pertama adalah raddul al-madzalim, mengembalikan harta-harta zalim yang diambil oleh pejabat-pejabat negara, dikembalikan ke Baitul Mal. Ya. Raddul madzalim, Pak, mengembalikan rudud untuk harta-harta zalim. Bahkan tanah warisan fadak. Fadak itu tanah apa? Ada yang tahu nggak tanah fadak? Tanah fadak itu tanah yang Rasulullah miliki sallallahu alaihi wasallam dari memenangkan pertempuran Khaybar. Nabi punya ghanimah tanah fadak di situ. Yang hasilnya, kormanya, hasil panennya dibagikan untuk kaum muslimin. Bahkan ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah ada warisan bapak saya? Karena saya tahu bapak saya punya tanah di sana, di Fadak, di Khaybar." Kata Abu Bakar, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi itu tidak ada yang mewariskan harta. Maka tanah yang di Fadak bukan hak kamu, tapi hak kaum muslimin." Fatimah terima saja, Pak. Terima. Tapi di masa khalifah-khalifah itu dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Disinilah Umar bin Abdul Aziz kemudian membuat reformasi. Ya, mereformasi harta-harta yang zalim, subhat, kemudian dikembalikan ke Baitul Mal. Itu caranya, Pak. Jadi kalau Indonesia mau maju, direformasi itu pejabat-pejabatnya. Kembalikan uang-uang yang korupsi itu, bangkrutkan mereka. Kemudian hukum mereka seberat-beratnya. Insya Allah maju, ya, tanpa bayar pajak. Sekarang kita beli kue aja ada pajaknya kok. Percaya nggak? Ini tadi pagi beli kue di Holland, Pak, ada pajaknya. Kalau di warung sebelah mah enggak. Kalau sudah di toko-toko gitu ada pajaknya. Kalau nggak percaya, besok silakan Bapak coba. Ada pajaknya. Ya, kita beli obat di apotek ada pajaknya nggak? Ada pajaknya. Ya, padahal kalau dikelola dengan baik bisa. Tapi itu ya kayaknya nggak mungkin kalau nggak belajar agama. Ya, karena manusia itu sifatnya rakus. Manusia itu sikapnya rakus. Hanya orang-orang beriman bisa mengelola sifat rakusnya untuk rakus akhirat. Ya, Nabi SAW mengatakan, ihris, rakuslah. Rakuslah. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Rakuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk akhiratmu dan jangan kalian lemah untuk mengejar pahala akhirat. Nah, jadi pembahasan nama Al-Jamil, ya, Allah Maha Indah mencintai keindahan. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Sisi-sisi kemahaindahan Allah Ta'ala ya terdapat dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, Allah indah zatnya. Allah indah zatnya. Bagaimana zat Allah tidak indah? Akan menjadi nikmat puncak di surga kelak. Ya, ketika hari Jumat para penduduk surga berkumpul di hari Jumat. Maka kemudian Allah berfirman, ya, Allah berfirman kepada penduduk surga, "Aku telah ridho kepada kalian. Aku telah ridho kepada kalian." Maka kemudian disingkaplah hijab antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan makhluknya. Maka penduduk surga bisa melihat Allah. Nabi SAW mengatakan, "Antum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar." Kalian akan melihat Rabb kalian di surga. Keadaannya sebagaimana kalian melihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, bukan. Bukan begitu cara memahami hadis ini. Ini namanya masuk ke tasbih. Dan tidak ada ulama yang menafsirkan demikian. Yang ada orang-orang yang mencari kesalahan. Padahal ini hadis Nabi. Tapi ketika kita menjelaskan seperti ini, nanti ada orang yang mengatakan, tuh golongan apa tuh menyamakan Allah dengan rembulan. Nah, ini ada juga orang-orang yang picik dan licik seperti itu. Nah, maka keadaannya orang yang memandang rembulan ini akan merasakan ketenangan, akan merasakan keindahan, ya. Maka ini hadis Nabi SAW. Kemudian Allah Maha Indah dalam nama-namanya. Maka setiap nama Allah disebut Asmaul Husna, nama-nama yang Maha Indah. Kenapa Asmaul Husna indah? Karena setiap nama pasti mengandung sifat keindahan itu.
Karena Allah tidaklah dipuji dan dimintai, disanjung kecuali dengan Asmaul Husna tersebut. Kemudian kenapa nama-nama Allah disebut husna? Karena siapa yang menghafalnya, menghitungnya secara lafaz, secara makna, mengamalkannya dalam doa ibadah, dalam doa masalah, akan dijanjikan surga. Ini sebab kenapa Asmaul Husna disebut indah. Nama malaikat tidak disebut Asmaul Husna. Nama para nabi juga tidak sampai ke derajat Asmaul Husna. Walaupun boleh menamakan dengan nama para nabi, nama sahabat, boleh, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Indah di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah dalam mengatur kehidupan takdir kita pasti indah dan ada hikmahnya, Pak. Pasti ada hikmahnya. Anda menikah dengan istri Anda punya anak, ya, Anda punya pekerjaan ini, semuanya ada keindahan, ada hikmah di balik itu semua. Ya, kalau kita mampu mensyukurinya. Kalau orang nggak pandai bersyukur, nggak akan pandai melihat nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang indah di sana. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang memiliki keindahan. Pertama, keindahan fisik. Sehingga kita disunahkan untuk memperindah diri saat pergi ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang beriman, ambillah perhiasanmu, berhiaslah kalian sebelum kalian pergi ke masjid. Makanya Nabi SAW punya baju dari negeri Yaman yang warnanya merah marun, yang beliau pakai untuk menyambut kontingen, untuk menyambut wafdun, utusan-utusan yang datang dari luar negeri, dari Jazirah Arab. Sehingga Nabi SAW di tahun 10 kenabian beliau sangat sibuk menyambut utusan-utusan itu, padahal haji sudah diwajibkan. Maka Nabi SAW terpaksa menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin haji di tahun pertama haji diwajibkan. Baru nanti tahun berikutnya, ya, di tahun 11 Hijriah, ya, maka Nabi SAW memimpin haji itu sendirian, disebut haji wada, haji pertama dan terakhir, ya. Maka Nabi SAW memiliki pakaian yang indah. Kemudian tidak hanya itu, dalam kehidupan rumah tangga, Abdullah bin Mas'ud menyuruh kita berhias. Kita laki-laki, Pak, disuruh berhias. Loh, nanti jadi boti, Ustaz. Bukan itu. Bukan berhias jadi boti. Berhias ini maksudnya supaya istri kita lihat kita itu nggak sumpek gitu loh, Pak. Kita ingin istri kita tampil cantik, maka begitu pula istri suka dengan penampilan kita yang rapi. Ya, kaos kita ganti kalau udah bau keringat, ya enggak? Ya ada aja laki-laki yang kepedean gitu ya, maunya istrinya wangi, dianya enggak, penampilannya enggak wangi. Allah suka keindahan, ya. Mandi ya dijaga, karena kita negeri yang lembab, maka ya mandi sehari 2 kali. Kalau di Arab mandi seminggu sekali nggak masalah. Makanya dalam ilmu fikih mandi itu wajibnya sepekan sekali sebelum sholat Jumat. Itu yang nggak junub. Ya, kalau yang junub ya tetap harus mandi setiap junub. Ya, maka Allah mencintai keindahan fisik. Ya, kita menyisir rambut, Nabi SAW menyisir rambut. Ya, maka Allah mencintai keindahan. Kemudian yang kedua, Allah mencintai keindahan batin. Allah mencintai keindahan batin. Nah, kita akan bahas keindahan batin itu apa saja. Di sini Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang jasad kalian dan tidak memandang rupa kalian. Kok bertentangan sama yang pertama tadi? Enggak bertentangan juga, maksudnya banyak orang yang kemudian salah, mereka lebih melatih fisiknya sampai berotot, kemudian merawat wajahnya sampai glowing, sampai kinclong, tapi keindahan hati nggak diperhatikan. Ini maksudnya tidak bertentangan dengan poin pertama. Allah mencintai keindahan pakaian, orang yang pergi ke masjid rapi, wangi, ya, itu tidak bertentangan. Ya, maksudnya banyak orang mereka memperindah fisik tapi tidak memperindah batin hatinya. Di sini Allah Ta'ala katakan, Nabi SAW katakan, walakin yang duru ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat keindahan hati kalian. Wa asara bi asabihi ila sadri. Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, walakin yang duru ila qulubikum. Ya, ke dada.
Karena hati yang dimaksud kata Imam Ibnu Qayyim adalah jantung. Jadi hati secara fisik, secara maknawi ya hati kolbu, secara fisik ya jantung, bukan hati liver Pak, bukan hati liver, ya. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah jantung dan secara maknawi kolbu, secara maknawi kolbu. Li ajli dzalika ausallahu ta'ala nabiyahu. Oleh karena hal tersebut, hadis di atas, hadis riwayat Imam Muslim, maka Allah mewasiatkan kepada nabinya di dalam Al-Qur'an untuk perintah memperindah diri dalam hal batin, ya, wa ummatahu, dan menyuruh kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jamalid dakhili, untuk memperindah inner beauty, ya. Jamal dakhili itu indah dalam hati, bukan indah luar saja. Wa huwa yusabihi ma'a sulukiyat, dan Allah mewasiatkan dalam perkara-perkara suluk. Suluk itu apa? Akhlak. Ya, suluk itu artinya akhlak. Mislu, seperti sabar. Ya, Allah Taala berfirman, "Fasbir sabron jamila." Makanya kesabaran, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Apa kata para ulama di sini? Surat Ma'arij ayat kelima. Jamalu sabri annahu la jaza'un wala syaqwa fihi li ahadin ghairullah. Sabar yang sampai tingkat sabar yang indah adalah orang yang sabar yang tidak pernah mengeluh dan tidak mengeluhkan perkaranya kecuali kepada Allah. Baru Anda akan mencapai tingkat sobron jamilah. Siapa contohnya? Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Yang dikaruniai sobron jamilah adalah Nabi Yakub alaihissalam. Fasbir sobron jamilah. Beliau mengatakan, innama ashku basi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan kehilangan Yusufku ini, anakku, putraku Yusuf ini, hanya kepada Allah, tidak mengeluh kepada manusia. Kemudian dalam menghajar, menjauhi orang yang perlu kita jauhi karena akhlaknya tidak baik, tetap jangan dengan muka masam. Wahjurhum hajron jamila. Jauhilah tetangga kita yang buruk akhlaknya, tetap dengan hajron jamila, Pak. Walaupun kita nggak mau deket-deket sama dia, tapi kita menghindar dengan cara yang indah. Itu yang disuruh. Kemudian dalam cara mentalak istri, wasarrihuhunna sarohan jamila. Talaklah istrimu, ya, ceraikanlah istrimu dengan cara yang indah. Jangan dihardik, jangan dihukum, jangan dicela, jangan disebarkan aibnya. Kan banyak laki-laki sekarang menceraikan istrinya dengan hardikanlah apalah. Maka kita disuruh memperindah sulukiyat, memperindah akhlak kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.